Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi berada di Cirebon kota. Dan saya lagi ingin menemui pengusaha budidaya lele ya. Cuman beliau punya usaha lain. Nah, ini luar biasa nih Sobat Magma ya. Bisa dilihat ini salah satunya nih. Ini dia mobil dari usahanya. Nah itu dia orangnya tuh. Mungkin Sobat Magma sudah pernah lihat Pak Aryon ya. Jadi dia punya material juga Sobat Magma. Ayo. Sehat ada. Opera, obrolan petani rakyat. Opera, obrolan petani rakyat. Yuk kita santai, duduk sama rata. Yuk buka wacana bersama rakyat jelata. Opera, obrolan petani rakyat. Opera, obrolan petani rakyat. Yuk kita santai, duduk sama rata. Yuk buka wacana bersama rakyat jelata. Oke, Sobat Magma ya, kita lagi ada di tempat Bapak Aryon Lele ya. Ini pengusaha muda yang luar biasa kesibukannya nih. Waduh. Eksekutif muda ini. Ini usahanya apa aja nih selain lele nih, Pak Aryon nih? Utamanya tuh bahan bangunan. Bahan bangunan, material. Terus bisa ke budidaya lele gimana ceritanya itu? Awal sih hanya iseng ya. Iseng. Kemudian nyoba bagi sedikit, ternyata ada hasilnya, seru sih. Wis, mantul. Walaupun kecil ya. Walaupun kecil tapi kan main volume. Betul. Iya. Sekarang ibarat untung sedikit tapi kuantitinya banyak, pengalihan enak. Iya betul. Udah berapa kolam nih untuk saat ini nih? Untuk sendiri ya, untuk bukan mitra nih sama sendiri. Pribadi itu kita punya 3 titik, kurang lebih hampir 70 kolam ya. 70 kolam? Mantap. 3 titik. Dan itu dari mulai pembibitan? Enggak, kita mulai dari pendederan aja. Pendederan? Oh. Oke. Pembibitannya lagi off. Lagi off? Orangnya resign. Orangnya resign. Itu salah satu poin nanti yang mau kita bahas. Bisa ya? Kalau Siap. kita bagi tim, satu buat tim yang kayak delivery, panen, atau apa, saya nggak bisa ikut campur, nggak bisa turun, ya mereka yang turun. Siap. Berawal dari iseng, saya melihat untung ada lumayan. Awalnya sih untung hanya 500 sejuta lah. Cuma sejuta dalam waktu 3 minggu. Pokoknya nanti kenapa dicoba lagi gitu. Itu kuantiti baru sedikit. Kuantiti banyak, tinggal dikali aja lah pengalinya gitu. Kalau bisa ngali sendiri misalkan. Masa dari 70 kolam sih nggak bisa bergaji 2-3 pegawai misalnya. Bicara masalah scheduling itu sama nih, generasi muda juga dan penuh semangat juga nih Mas Hendri. Kemarin datang Cirebon, langsung bikin scheduling. Salah satu schedulingnya ke Bos Aryon nih. Soalnya saya pertama kali sih saya kena PHP, belajar dari PHP, makanya saya bikin kemitraan. Kemitraan itu yang benih dari saya, nanti di ujungnya kita panen lagi. Jadi Bikin siklus ya? siklus seperti itu. Iya, Biar kan? petani itu tidak buntu. Iya betul. Saya mau dibuang kemana hasil panennya? Ketika tidak ada penampungnya, dia akan bingung.
Makanya saya bikin kemitraan di sini untuk awal-awal. Oke, situ beli berapa yang dibeli dari saya, misalkan total 10.000 Pak. Kemungkinan panen berarti kan maksimal 1 ton. Iya. Itu yang kita bina di sini. Pendederan terus ada pembesaran juga nggak dari 70 kolam itu? Kita ada pembesarannya satu di Kejuden. Oh iya. Kejuden pembesaran. Jadi di sana pakainya alternatif, nggak pakai pelet. Nggak pakai pelet. Alternatifnya ketika dia sudah di RMJ aja. Ketika dari 7 ke LPG dia masih pelet. Oh gitu. Masih pelet. Soalnya ngejar Iya. maksimal. Finishingnya Finishingnya bobot baru. aja. Oh. Pakai usus. Finishing bobotnya aja. Usus ayam. ayam. Usus ayam sama daging. Itu aja sih. Berapa bulan gitu kekejar buat sampai panen? Untuk sampai panen itu dari RMJ kurang lebih 2-3 minggu lah, 2-3 minggu. maksimal sebulan. Maksimal sebulan. Kadang LBG udah dikasih ketika lihat sikonnya apa ya, posisinya ususnya banyak atau enggak. Dari RMJ Ya LBG juga bisa masuk. enggak, dari LBG atau RMJ 2-3 minggu. Kalau dari RMJ-nya 2 minggu, 3 minggu udah jadi pecel. Nah, Kalau dari LBG-nya 1 bulan. masuk. Karena saya 10 aja 1 bulan panen dari Iya, 1 bulan saya panen. panen 1 bulan panen. Tapi nggak full memang. Tapi di sana tuh panennya size-nya bukan 10 ya, dari 8 nanti masuk. Oh, dari 8. Overnya ada, masih Iya. ada over size-nya ada. Iya, oversize benar. Over size ada. Di sana makanya saya cetak di sana 8-12. 8-12 ketika 8 itu biasanya nanti masuknya ke rumah makan warteg, Iya. Padang. 10-12 nya Lamongan, pecel lele. Dan semua pendistribusiannya siap. Siap. Saya Artinya pangsa pasarnya ada. penampungnya saya adalah Mas Burhan. Penampung pecel lele itu Mas Burhan. Jadi sini saya juga kolaborasi dengan Mas Burhan. Ketika saya dapat panenan, buang sana langsung. Di sana aja penampungan bisa sampai 2 ton, 3 ton bisa Mas Burhan masuk. terima berapa dia? Di sana dia nerima 16.000. 16. 16.000 pecel lelenya. Ukuran 10-12 ya. Dari 8 ya Mas. Oh, dari 8. 8 nggak apa-apa ya kan. Cuma kan orang nyetak 8 jarang-jarang. Jarang ada orang yang nyetak 8, maksimal paling 10. Iya. Itu juga kadang warteg juga dikasih 9 atau 10 juga nggak apa-apa sih. Karena dibikin kemitraan itu biar kitanya dijamin nyaman. Dijamin nyaman siklus panennya Sobat Magma tuh. Siklus panen kita dalam hal ini kita harus butuh kemitraan ya. Jadi nggak istilahnya kita budidaya lele cuman kita tidak berpikir bahwa tidak perlu ada kemitraan gitu, itu salah ya. Jadi siklus panen itu dibutuhkan dalam budidaya lele dan kerjasama ya intinya ya. Antara dari mulai pembibitan, pendederan, pembesaran sampai penjualan lah istilahnya kayak gitu. Ini luar biasa nih Pak Aryon, bisa jadi salah satu motivasi ya buat sobat semua bahwa budidaya lele juga bisa gitu loh. Intinya kita nggak berpikir bahwa mungkin ada ya sebagian pembudidaya tuh ada yang rugi, ada yang ini ya, mungkin sistem atau siklusnya aja yang nggak dibuat gitu ya. Kalau misalkan kita buat, saya yakin budidaya lele juga pasti berkembang gitu, nggak stuck gitu aja ya. Jelas kalau investasi budidaya lele pasti besar ya namanya. Betul. Namanya lele, cuman ya itu dia kita Bertahap aja sih. bertahap gitu. Jangan sampai kita banyak kolamnya cuman isinya nggak ada kan Nah, cuma itu lebih baik dia. kita bertahap. Banyaknya ikan, banyaknya kolam, berjalan dengan waktu aja. Ini aja kan saya sudah hampir mau 2 tahun sih usahain. Berawal dari 1 kolam, kemudian naik ke 2 kolam, saya mau nambah kolam bingung. Saya bikin pakai jaring keramba. Jaring keramba benar. Jaring keramba itu sebagai ya ibaratnya kayak Pemisah aja, Ya, pemisah ukuran iya, aja. Dimana ada size 3, size 4, size 5 saya pisahin. Iya. Berawal dari situ, perlahan-lahan saya coba, wah ada lebihnya gimana situ. Sampai tahap pembesaran pun saya nyoba,
Pendedaran tuh sebenarnya umurnya dari berapa senti sih maksudnya lelenya? Kita ngambil dari ukuran 2 cm 3 cm. 2 sampai 3 terus sampai berapa biasa dijual lagi? Tergantung pasar, kita ngelepas paling besar sampai sangkal. Sampai sangkal. Nah, sangkal tuh sebenarnya ukuran berapa sih? Sangkal tuh itu bisa dibilang kalau di sini bilang LBG atau RMJ lah. Ada sangkal kecil dan sangkal besar. Oh gitu ya. Jadi ada kriterianya ya. Kriterianya. Sangkal kecil, sangkal besar. Kalau LBG kan dia per kilonya kan isinya antara 30, 50, 50. Itu dibilang LBG. LBG. Kalau untuk RMJ-nya biasanya 15, 20, 25. 15, 20, 25. Itu orang bilang RMJ. Remaja. Oh ada ya yang mau istilahnya langsung sangkal gitu, ada ya beli? Ada, soalnya ada orang yang saya malas sortir saya belinya LBG atau RMJ aja, oke. Berapa itu kalau kira-kira kalau sangkal RMJ misalkan? Kita kalau di pasaran kita lepas ke petani itu kisaran 25.000 kalau yang LBG. Yang isinya 30, 40, 50. Untuk RMJ-nya sendiri kita lepas 20.000. Dengan isi 15, 20, 25. Soalnya ada petani, saya malas nyortir. Ada pemikiran petani seperti itu. Ada. Saya malas nyortir. Ya udah, saya mau beli sangkal aja dah. Yang penting saya kasih makan, sebulan saya jual. Ada pemikiran seperti itu. Nggak mau repot ya. Tapi tetap ada untung ya sebenarnya dari sangkal ke Ada sih. pembesaran. Sampai panen. Soalnya petani saya yang di Kejudir itu dia menanam dari LBG. Dia tanpa sortir sebulan, kasih makan, pelet khusus, ada hasil. Kalau di alternatif ada ya, kalau di pelet ada sih, ada cuma tipis. Tipis sekali. Makanya kebanyakan yang main dari sangkal tuh biasanya tuh yang sudah punya kontrak dengan pemotongan hewan. Biasanya hampir semua. Kalau enggak, yang kedua kandang petelur. Biasanya di Kuningan banyak kandang petelur, biasanya belinya dari sangkal. Dia bikinin pecel sebulan panen sama kadang PS pemancingan. Oh buat mancing. Soalnya saya ngisi lagi itu pernah di Windu Haji, di kandang petelur. Dia main antara 1-2 kintal beli sangkal. Ngebersihin pakan ayam yang dibawa. Kadang kan ayam kan makan berantakan ya. Betul. Kan berantakan dia makanin. Kasih tanam benar. Udah dia mah tanpa kasih makan peres sama sekali. Iya, karena sudah tersedia. Udah tersedia. Terus yang kedua telur pecahan. Biasanya telur kan langsung diakhir ya. Mana yang kadang yang pecah, ada yang kalau dikocok koplak ya. Burak lah ibaratnya dalamnya. Bungker sama dia langsung digodok, dikasih pakan ayam, pakan lele sorry. Iya proteinnya tinggi kalau telur ya. Itu di atas 40 biasa. Kondisi air sendiri pengaruh besar nggak dengan pakai alternatif telur lah kayak usus gitu? Oh sudah pasti. Pengaruh ya. Si Kejudian sendiri dia main sistem kocok. Jadi air ngalir. Air ngalir. Oh dikocok terus pakai sanyo. Iya, artinya sih ada siklus. Ada sirkulasi. Pengeluarannya juga lumayan ya kalau air ngalir gitu ya. Kita kan bermainnya di listrik kan sebanding lah. Ibaratnya dengan pompa-pompa kecil yang hanya sekedar sirkulasi, dia ngebuang air atas. Kalau nggak kotoran bawah biasanya seperti itu. Di sana soalnya ada 2 pembuangan sih. Pembuangan atas dan pembuangan bawah. Ini seperti itu sih. Iya ada pasarnya ya. Masing-masing. Langkah baiknya Bapak juga sebagai bandar terimain lebih bagus ya. Iya. Soalnya kan melihat pasar Panono sendiri kan sampai ke pasar-pasar ya. Pasar-pasar. Langkah baiknya sih nerimain ke petani juga lebih bagus. Iya, kita juga siap sih dalam di saat kita memang kedodoran stok pecel itu juga. Cuma kemarin belum ketemu nih sama Mas Aryon gitu kan. Kita sempat ngambilin dari petani-petani lain. Next ya, kalau memang kan sekarang udah baru tahu ya, saya ini baru tahu. Dan alhamdulillah welcome banget dengan harga ya disesuaikan. Sebetulnya ada beberapa poin sih yang mau dibicarain untuk langkah lebih lanjut, tapi
Kita closing tidak dulu. live. Oke, kita closing dulu ya, Sobat Magma. Ayo, sini. Nah, oke, jadi gitu ya, Sobat Magma. Jadi pembicaraan tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat sobat semua bahwa dalam membudidaya lele tidak mudah, butuh proses, butuh yang namanya mitra, butuh yang namanya kita siklus panen ya. Kalau mau sukses jalankan ya totalitas ya, jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya begitu nanti duit kepake ngadat ya rugi semuanya ya kan. Oke, seperti itu ya inspirasi dari Pak Aryon. Oke, salam hangat dari Petani Magma. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.